Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan materi prakarya tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi kelistrikan. Materi ini adalah materi bagian pertama yang akan Ibu bahas, materi prakarya aspek rekayasa kelas 9 semester ganjil. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik dapat mengidentifikasi sistem transmisi energi listrik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami prinsip kelistrikan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi peralatan dan komponen instalasi listrik rumah tangga. Yang keempat, peserta didik bisa memahami perancangan instalasi listrik rumah tangga. Yang kelima, peserta didik bisa memahami langkah pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Sebelum Ibu akan membahas garis besar yang akan kita bahas bersama. Prinsip kelistrikan kita ada dua bahasan, yaitu wawasan kelistrikan, dan di wawasan kelistrikan ini ada dua bahasan, bagaimana pengertian kelistrikan dan jenis serta manfaat kelistrikan. Materi yang kedua adalah instalasi rumah tangga yang akan kita bahas pada bagian yang kedua, membahas tentang komponen kelistrikan dan pembuatan produk. Kita akan bahas tentang wawasan kelistrikan. Listrik itu merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan oleh manusia itu sendiri. Dengan adanya listrik, tentu saja jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di desa maupun kota. Dalam melakukan aktivitas keseharian, kita tentu saja tidak terlepas dari benda-benda elektronik yang digerakkan oleh listrik. Sebagai ilustrasi saja, di era saat ini, ketika kita ingin menghubungi seseorang, membutuhkan handphone untuk melakukan panggilan jarak jauh tersebut. Namun jika kondisi handphone baterainya habis dan tidak ada sumber arus listrik, maka kegiatan semacam itu tentu saja tidak bisa berjalan. Untuk itu, dibutuhkan sumber arus listrik untuk memperlancar dan membantu aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan lebih mudah dilakukan dan lebih efektif dan efisien. Kita lanjutkan, masih dalam wawasan kelistrikan. Kita bahas tentang pengertian kelistrikan. Listrik adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda akan bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron. Suatu benda bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Dan kita bahas selanjutnya, yaitu jenis serta manfaat kelistrikan. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu atau terus-menerus pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah listrik arus searah atau DC, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua adalah arus listrik bolak-balik atau AC, adalah arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah.
Listrik ini muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama adalah muatan listrik, yang kedua medan listrik, yang ketiga potensial listrik, yang keempat arus listrik, dan yang kelima elektromagnet. Arus listrik berfungsi sebagai penerangan dan juga bisa sebagai sumber energi. Kita bahas tentang pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini adalah suatu alat yang bisa membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Berapa contoh? Kita lihat jenis pembangkit listrik, yaitu antara lain PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan yang lainnya. Kita bahas satu persatu tentang PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini adalah pembangkit yang mengendalikan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasanya disebut sebagai hidroelektrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Apa itu tenaga kinetik? Yaitu tenaga gerak yang disumberkan dari air. Contohnya untuk pembangkit listrik tenaga air adalah PLTA Bakaru Sulawesi Utara, PLTA Sigura-Gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat. Kita lihat di sini gambaran dari PLTA Sigura-Gura Sumatera Utara. Baik, kita bahas yang kedua, yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya dari PLTU ini adalah PLTU Semarang, PLTU Suralaya Cilegon, Banten. Kita lihat gambar dari PLTU Suralaya Cilegon. Kita bahas selanjutnya yaitu tentang PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contoh dari PLTN adalah PLTN di Jepang dan PLTN di Uni Soviet. Kita lihat gambar PLTN di Uni Soviet. Selanjutnya, PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang akan dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Dari uap ini yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Contoh dari PLTB yaitu PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara. PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara bisa digambarkan seperti ini. Kita lanjutkan ke PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya kita contohkan, kita ilustrasikan gambar di sini.
Kita lanjutkan pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan perlu disimpan pada baterai. Kita lihat pembangkit listrik tenaga angin yang ada di Sulawesi Selatan. Ini adalah pembangkit listrik tenaga angin yang pertama kali di Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Akan kita bahas intisari dari materi hari ini, bahwa listrik adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu AC atau arus bolak-balik dan DC arus searah. Arus listrik berfungsi sebagai penerangan dan juga sebagai energi. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, pembangkit listrik tenaga angin. Silahkan disimak ulang, ditonton ulang kembali materi ini, kemudian dicatat di buku catatan kalian. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di materi lanjutannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.